Bab 220. Iya, Mang. Raihan mengangguk cepat. Sehat, Nis? La berganti menatap Nisa yang dari tadi masih saja menunduk. Alhamdulillah, jawabnya singkat. 45. Ya, sudah. Ke warung dulu ya, Nis. Titah Mang Yusuf pada putrinya itu. Saya tinggal ke dapur dulu, ya. Mau bikin kudapan, pamit Bi Siti. Ikut. Kata Umi Aminah. Hayuk. Sekalian ngobrol-ngobrol. Kangen banget lama gak ketemu. Timpal Bi Siti bersemangat. Kedua wanita yang tak lagi muda itu melenggang ke dapur. Sementara para lelaki sedang mengobrol di depan. Hujan pun turun dengan lebat berbarengan dengan Nisa yang baru saja kembali dari warung. Gadis manis pemalu itu langsung menyerahkan kresek kecil pada sang ibu. Nis, punten kupas singkong. Mau ibu goreng buat suguhan. Enak lagi hujan-hujan gini makan goreng singkong sama teh hangat, titah Bi Siti. Iya, Bu. Nisa mengangguk nurut. Nisa sudah lulus SMA ya, Tanya Umi Aminah. Sudah, Min, jawab Bi Siti. Mina adalah panggilan akrab wanita parubaya itu pada Umi Aminah. Gak kerasa, ya. Padahal saya ingat banget waktu Siti melahirkan Nisa. Berasa cepat sekali berlalu, timpal Umi Aminah dengan senyum mengembang. Mengingat masa lalu yang telah terlewati. Iya. Kan dulu saya juga sering minta tolong buat jagain Nisa waktu kecil, balas Bi Siti sambil meracik bumbu untuk singkong. Iya, saya juga ingat sekali. Sampai-sampai Raihan pernah berpikir kalau Nisa itu adiknya, sahut Umi Aminah sambil terkekeh kecil. Oh iya, Nisa mau lanjut kuliah atau kerja? Belum tahu, Min. Pengennya sih kuliah, tapi tahu sendiri biaya zaman sekarang mahal sekali. Sementara kami kan cuma ngandelin gaji pensiunan bapaknya Nisa, balas Bi Siti dengan embusan napas pelan. Semoga diberi jalan ya, Dimudahkan rezekinya. Sayang soalnya, setahu saya Nisa itu kan anak yang pintar, ujar Umi Aminah. Amin. Bi Siti menyahut singkat. Karena ia langsung disibukkan dengan memotong singkong kecil-kecil untuk digoreng. Sementara Nisa menyiapkan teh manis dengan jumlah sebanyak orang yang ada di sana. Tak sampai setengah jam, singkong goreng sudah matang. Bi Siti lekas membawanya ke ruang depan dengan teh panas yang dibawakan Nisa. Silakan diminum dulu tehnya. Ada singkong goreng juga. Maklum, di kampung makanannya memang seperti ini. Tutur Bi Siti. Terima kasih, Bi. Gak enak jadi ngerepotin, timpal Raihan mewakili yang lain. Gak repot sama sekali, Ray. Bibi justru senang banget ketemu lagi sama ibumu. Kalau bisa, pengen berlama-lama gitu, balas Bi Siti. 46. Raihan hanya tersenyum menanggapi. Sementara Pak Damar langsung mengambil satu potong singkong goreng yang masih mengepul. Dicoba ya, Mang, kata Pak Damar. Silakan, Pak. Hayu atuh yang lain juga coba. Timpal Mang Yusuf. Makan di kota sama di kampungnya langsung berasa beda ya. Lebih enak di kampung. Mungkin karena suasananya juga, tutur Pak Damar sembari terus menikmati singkong goreng yang terasa cocok di lidahnya. Syukurlah kalau gitu, Pak. Soalnya kalau makanan mewah, di sini mah gak ada. Mang Yusuf terkekeh pelan. Gak harus mewap, yang penting nikmat. Balas Pak Damar. Itu benar sekali. Mang Yusuf kembali menyahut. Suara rintik hujan di luar sana mulai mereda seiring waktu yang semakin merangkak sore. Para bapak-bapak masih larut dalam ceritanya, pun Umi Aminah dan Bi Siti yang menyiapkan makanan untuk makan malam di dapur. Mang, izin keluar sebentar.
Mau cari angin di teras mumpung hujannya sudah reda. Tutur Raihan. Silakan, Ray. Balas Mang Yusuf. Ray di luar dulu, katanya pada Pak Damar sebelum melangkah keluar rumah. Raihan lalu duduk di ujung teras. Menatap pepohonan dan dedaunan yang masih basah dan sesekali meliuk-liuk tertiup angin. Matanya lalu tertuju pada bangunan yang dulu adalah rumahnya. Bangunan yang sekarang sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Dulu, rumahnya sangat sederhana dengan hanya berdinding tiplek. Karena suatu hal, rumah itu dijual dan Raihan beserta ibunya pindah ke kota. Kini, saat Raihan kembali, rumah itu sudah berubah gedong hingga rumah yang dulunya penuh kenangan bersama sang ibu itu sudah tidak ada. Ingin mengabadikan momen, Raihan pun mengambil video lingkungan sekitarnya. Kemudian mengunggahnya di status WhatsApp. Tak berselang lama, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Lekas Raihan pun membukanya. Lagi di mana, Kak? Kayaknya tempatnya enak banget. Adem dan asri. Raihan tersenyum tipis. Lalu membalas pesan dari Raya tersebut. Di kampung halaman, Mbak. Kebetulan lagi ziarah ke makam Abi. Oh, lagi pulang kampung ya, Kak? Sama siapa aja? Lama dong. Raya kembali membalas. Sama Tuan Damar, Tuan Davin, Umi dan Bang Riki. Gak lama, besok juga pulang. Kakek sama Kak Davin ikut juga. Dalam rangka apa? Mbak Ayu gak ada temannya dong di rumah. Tahu gitu aku nginap di sana buat nemenin. Saya pikir Mbak Raya tahu. 47. Raihan membalas singkat. Gak tahu. Mbak Ayu gak bilang apa-apa. Mau ke sana sekarang sudah sore. Jangan. Sebentar lagi maghrib. Bahaya di jalan. Di rumah juga banyak orang kok. Ada Mbok Sumi, ada yang lain juga. Atau mungkin juga Mbak Ayu ngajak istrinya Bang Riki nginap. Balas Raihan. Iya. Nanti aku telepon Mbak Ayu aja buat mastiin dia baik-baik saja. Kak, boleh videoin agak lamaan dikit gak? Suka banget soalnya itu pemandangannya. Saya video call aja, iya. Nanti Mbak Raya lihat langsung saja. Boleh, kalau gak keberatan. Balas Raya. Raihan langsung menekan tombol panggilan. Tanpa menunggu, panggilan itu langsung diterima Raya hingga wajah manisnya terpampang di layar. Tentu saja dengan senyuman manis yang memperlihatkan lesung pipinya. Hai, sapa Raya masih dengan senyumannya. Hai. Raihan menjawab singkat. Ia lalu mengubah kamera menjadi kamera belakang hingga bisa memperlihatkan pemandangan sekitar sesuai permintaan Raya. Itu pemandangannya, Mbak. Di lingkungan sinilah saya dulu tinggal dan besar, kata Raihan sambil menyorot pelan sawah yang membentang di depan sana juga pepohonan yang berada di sekelilingnya. Masya Allah indahnya. Belum terlalu dipadati rumah-rumah warga ya, Kak? Ujar Raya terkagum-kagum. Belum, Mbak. Di sini masih jarang. Letak rumah-rumahnya juga gak terlalu berdekatan, jawab Raihan yang masih terus mengarahkan kamera ke sekeliling. Di saat bersamaan, Nisa muncul sambil membawa kain lap untuk mengepel teras yang basah. Dia tersenyum kecil lalu mengangguk pelan pada Raihan. Punten ya, katanya. Mangga, Nis. Mau ngepel ya? Timpal Raihan. Iya, basah soalnya. Takutnya nanti ada yang jatuh, jawab Nisa seraya mulai mengepel lantai. Siapa, Kak? Tanya Raya yang panggilannya masih tersambung. Tetangga dulu waktu tinggal di sini. Sudah seperti saudara juga. Kebetulan saya dan yang lain nginap di rumahnya, jawab Raihan sejujurnya. Oh, cantik.
Raya menyingkir sebentar dari layar ponsel. Takut parasnya yang tiba-tiba dilanda cemburu itu bisa terbaca Raihan. Sudah dulu ya, Kak, takutnya ganggu. Apalagi Kak Ray sedang kumpul-kumpul dengan yang lain, ujar Raya tak enak. Gak ganggu kok padahal. Raihan langsung menyeru. Syukurlah. Tapi ini udah mau maghrib. Aku mau siap-siap dulu. Sampai ketemu nanti di kampus ya, Kak. 48. Sebagai juniorku tentunya. Hehe. Raya mengakhiri panggilan dengan tawa kecilnya. Setelah mengucap salam, panggilan pun berakhir. Bukan hanya Raihan yang menepi di teras sore itu, tapi juga Davin. Dia duduk di teras berjauhan dari Raihan. Dia tengah termenung menatap tetes demi tetes air yang tersisa di dedaunan berjatuhan tertiup angin. Saking larut dalam lamunan, Davin sampai tak menyadari jika Ricky menghampiri dan duduk di dekatnya. Bengong aja, bos. Ricky menepuk pelan paha Davin yang terlipat. Cek, ngagetin aja. Davin mendelik kesal. Makanya jangan bengong terus. Isi sore loh, mana di kampung. Entar kesambet, canda Ricky sambil terkekeh. Siapa yang bengong? Aku cuma ingat Ayu sama Via, jawab Davin. Telepon aja. Titah Ricky. Udah tadi. Takutnya mengganggu kalau keseringan. Apalagi kan Ayu sekarang sibuk banget ngurusin Via, jawab Davin. Iya sih. Ricky menyahut singkat. Gak ngangka ya, kita bisa berkunjung ke kampung terpencil seperti ini. Jalan hidup seseorang memang tak pernah ada yang tahu. Ricky tiba-tiba kembali bersuara. Di keluarga bos besar, sudah banyak sekali hal-hal yang tak terduga terjadi. Setiap anaknya memiliki masalah yang berbeda-beda. Semoga saja, semua yang telah terjadi di masa lalu dijadikan pelajaran untuk kita agar tak terjebak masalah yang sama. Kasihan bos besar. Usianya sudah tak muda lagi. Mungkin di sisa usianya hanya ingin menyaksikan kebahagiaan anak cucunya, lanjut Ricky panjang lebar. Davin menoleh dengan kening berkerut. Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Tumben-tumbenan, tanyanya keheranan. 49. Sejujurnya, Ricky ingin menjebak Davin dengan kata-katanya. Siapa tahu majikannya itu memberi tanda atau clue tentang apa yang sedang menimpanya kini. Sayangnya, Davin tak berkata apa-apa yang bisa memberikan Ricky sedikit saja gambaran. Gak ada. Tiba-tiba saja mau bicara begitu. Soalnya, setelah datang ke makam Bang Devan tadi, wajah bos besar terlihat mulai lega. Ia juga mulai bisa tersenyum lepas saat bercerita di dalam. Sepertinya kedatangan kita ke kampung halaman yang pernah ditinggali Bang Devan sudah mampu sedikit mengobati kerinduan Tuan Besar pada mendiang putranya. Apalagi kehadiran Raihan yang digadang-gadang begitu mirip dengan ayahnya, membuat bos besar mulai merasakan kebahagiaan lagi, jawab Ricky panjang lebar. Sebagai orang yang tahu persis perjuangan bos besar selama ini yang tak mudah dan tak biasa, aku sih berharap, sekarang bos besar tinggal memetik kebahagiaan saja. Menyaksikan anak cucunya hidup rukun dan bahagia. Gak adalah drama-drama yang akan membuat bos besar kembali bersedih. Itu harapanku, lanjut Ricky dengan sungguh-sungguh. Davin terdiam menunduk. Tak mengomentari apa-apa. Hanya pura-pura memainkan kuku kaki yang sedikit mulai panjang. Oh, iya. Kantor gimana? Aman. Dengar-dengar, sekretaris lama yang sudah sangat berpengalaman mengundurkan diri. Ricky mengubah topik pembicaraan. Aman, lumayanlah, gak terlalu keteteran, jawab Davin. Iya sih, padahal sekretaris itu sudah bekerja sejak papa masih menjabat. Dia paling bisa diandalkan kalaupun aku gak masuk kantor. Aku sudah berusaha mencegahnya untuk resign, menawarkan kenaikan gaji juga sudah.
Sayangnya dia tetap memilih resign karena sedang mengandung anak ketiga. Katanya ingin fokus mengurus keluarganya. Apalagi usianya juga sudah tak terlalu muda. Sudah mau masuk usia 40 tahunan, satu lanjut Davin membeberkan. Sayang sekali. Padahal susah mencari pekerja yang kompeten di bidangnya dan berdedikasi tinggi seperti itu. Tapi ya gimana lagi? Gak mungkin juga memaksakan kehendak orang lain. Apalagi niat dia mulia sekali, ingin fokus pada keluarganya, balas Ricky. Terus, sekretaris penggantinya gimana? Cocok gak? Telaten gak kerjanya? Kompeten gak? Dan yang terpenting, teliti dan pandai menempatkan diri, lanjut Ricky penasaran. Belum terlalu kelihatan sih. Kan baru beberapa hari. Masih harus banyak digembleng juga, jawab Davin. Ricky manggut-manggut paham. Usianya. Dilihat dari CV-nya masih 24 tahunan, jawab Davin. Gadis. Atau sudah menikah? Tanya Ricky lagi. Kenapa sih? Penasaran banget kayaknya. Davin malah balik bertanya. Heran dengan Ricky yang tak biasa kepo dengan pekerjaannya. Tanya doang. Ricky menyahut pendek. Kalau gak mau jawab gak apa-apa. Janda. Anak satu, jawab Davin akhirnya. 50. Janda. Ricky langsung menoleh. Iya. Kenapa memangnya kalau janda? Ada yang salah? Tanya Davin lagi. Ya gak kenapa-kenapa. Cuma pesanku hati-hati saja. Balas Ricky. Ingat. Tipu daya wanita itu sangat kuat. Hidup Bang Devan rusak karena fitnah wanita. Hidup papamu berantakan karena godaan wanita. Jangan sampai hidupmu juga sama. Pesan Ricky begitu bijak. Ia menepuk pelan pundak Davin sebelum akhirnya berdiri dan berjalan meninggalkan Davin seorang diri. Semakin petang, suara jangkrik semakin nyaring. Lantunan suara orang mengaji pun mulai mengalun dari speaker masjid. Menandakan waktu maghrib akan segera tiba. Karena jalanan menuju masjid becek dan licin setelah diguyur hujan besar, keluarga Pak Damar pun melaksanakan salat di rumah Mang Yusuf. Setelah itu, mereka bersiap untuk makan malam bersama. Mari makan dulu. Kasian sekali pasti kelelahan setelah perjalanan jauh. Bisiti dibantu oleh Nisa dan Umi Aminah membawa makanan menuju ruang depan. Tentu karena ruangan dapur tak terlalu luas, pun tak ada meja makan seperti di rumah-rumah gedong. Mohon maaf menunya seadanya. Lanjut Bisiti sambil menata berbagai menu makanan itu. Ada satu bakul besar nasi liwet, dadar telur, goreng ikan peda, medoan, sambal dan lalapan daun singkong. Masya Allah, ini wanginya begitu menggoda. Tutur Pak Damar. Meski berasal dari kalangan atas, tapi Pak Damar tak pernah sungkan untuk menyantap makanan sederhana seperti itu. Silakan dicicipi. Makanan khas kampung. Tutur Mang Yusuf. Mangga atuh Mamang duluan. Mamang kan tuan rumah, ujar Reyhan. Iya, sok atuh. Biar yang lain gak pada sungkan, saya awali ya. Kata Mang Yusuf sembari mengambil nasi dan lauknya. Setelah itu, yang lain pun mulai mengikuti. Mengisi piringnya masing-masing dengan makanan sangat sederhana itu. Mohon maaf nih, kalau pertanyaan saya kurang sopan. Ngomong-ngomong, Reyhan ini di kotanya kerja apa? Tanya Mang Yusuf nampak sungkan. Saya, Reyhan baru mau kuliah. Kebetulan kemarin-kemarin tertunda karena harus mengabdi di pesantren. Pak Damar buru-buru mewakili Reyhan untuk menjawab. Masya Allah, mau kuliah ya, Rey. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi orang yang sukses, balas Mang Yusuf.
Mamang pikir tadinya kerja di kota. Padahal Mamang teh mau minta lowongan, mungkin ada buat Nisa, lanjutnya terlihat ragu. Nisa mau kerja. Raihan malah balik bertanya. Iya. Kalau kuliah kan biayanya pasti besar. Sambil ngumpulin dulu biaya, Nisa mau kerja dulu. Kalau kuliah kan bisa kapan-kapan. Seperti Raihan ini. Balas Mang Yusuf. Iya, benar, Mang. Raihan menyahut singkat. 51. Kalau Raihan tahu lowongan kerja, kasih tahu Mamang ya. Nanti Mamang kasih nomor teleponnya Nisa, timpal Mang Yusuf. Raihan hanya mengangguk. Insya Allah, Mang. Raihan tak berani menjanjikan apa-apa. Meski keluarga ayahnya itu memiliki perusahaan dan pabrik besar, tapi ia merasa tak berhak apa-apa. Apalagi memasukkan pegawai seenaknya. Memang mau cari kerja seperti apa? Tanya Davin. Apa saja boleh. Yang penting dapat uang. Jawab Nisa malu-malu. Davin mengangguk kecil. Tak berkomentar lebih karena belum tahu juga kemampuan gadis bernama Nisa itu. Orang kecil seperti kami mah gak akan pilih-pilih pekerjaan. Mau kerja apa saja bisa. Apalagi Nisa ini sudah terbiasa belajar mandiri sejak kecil. Sudah bisa memasak, dan lain-lain, tutur Bi Siti yang dari tadi terdiam menyimak. Ngurus bayi. Celetuk Davin membuat yang lain serempak menoleh. Semua orang berpikiran sama. Apa mungkin Davin akan meminta Nisa untuk mengurus putrinya? Ngurus bayi. Nisa mengangkat kepala ragu. Sebagai seorang gadis yang belum pernah memiliki anak, tentu ia belum terlalu lihai dalam hal itu. Hanya bisa sebatas menggendong dan mengganti popok. Iya, mengurus bayi. Alhamdulillah istri saya baru saja melahirkan 3 mingguan yang lalu. Mungkin saja besok-besok butuh orang yang membantu merawat putri kami, ungkapnya. Kalau itu, putri saya ini sepertinya belum mahir. Kalau cuma gendong atau ganti popok sudah bisa. Kalau yang lainnya saya sendiri ragu, balas Bi Siti. Oh, gak apa-apa kalau gitu. Davin tersenyum simpul. Lagipun dia cuma basa-basi menawarkan. Mereka semua sempat terdiam menikmati isi piringnya masing-masing. Hanya diselingi obrolan ringan sesekali. Masya Allah alhamdulillah, ini mah nikmat sekali. Lebih nikmat daripada makan di restoran. Beneran, Mang. Apalagi nasi liwetnya, pas banget, puji Pak Damar setelah isi piringnya kosong dan berpindah ke perut. Makasih ya, Mang, Bi. Mohon maaf malah numpang makan, lanjut Pak Damar. Alhamdulillah kalau cocok di lidah, Pak. Padahal hanya makanan sederhana. Nisa pula yang masak, balas Mang Yusuf. Masya Allah, ternyata Nisa beneran pandai memasak. Timpal Pak Damar sembari menatap Nisa. Gak pandai, masih belajar, akunya merendah. Selesai makan malam, mereka kembali berbincang. Menunggu waktu yang pas untuk beristirahat. Ingin mencari angin, Raihan lagi-lagi menepi keluar. Duduk di teras berteman dengan suara jangkrik yang semakin memekik. Raihan menoleh begitu mendengar suara Nisa. Gadis itu sudah ada di dekatnya dan menyerahkan secarik. 52. Kertas. Ini nomor telepon Nisa. Kata bapak suruh kasihkan ke Aa, katanya. Oh, iya, Nis. Nanti kalau ada lowongan, Aa kabari ya. Jawab Raihan sambil meraih kertas tersebut. Iya, A. Hatur nuhun. Balas Nisa. Sami-sami, Nis. Raihan menyahut singkat. Mangga, Nisa ke dalam dulu. Tutur Nisa sambil melangkah mundur. Iya, mangga. Balas Raihan. Meski keduanya dulu sempat begitu dekat dan akrab,
tapi sekarang kondisinya berbeda. Mereka sudah sama-sama dewasa dan merasa sungkan satu sama lain. Terlebih karena lama tak pernah bertemu dan tak pernah berkomunikasi lagi. Membuat keduanya benar-benar merasa asing. Di ujung teras, Davin yang memilih keluar lagi, sedang mencoba melakukan panggilan video pada sang istri. Sayangnya, panggilan darinya tak kunjung diangkat. "Sayang, aku udah 2 kali telepon loh. Kok gak diangkat-angkat? Sibuk banget ya? Apa putri kita rewel?" Davin memilih mengirim pesan karena begitu khawatir pada istrinya itu. Namun sama saja, pesan itu hanya terkirim tanpa dibaca. Davin pun mengembuskan napas kasar lalu meletakkan ponsel begitu saja di lantai. "Lesu banget," protes Ricky yang kembali menghampiri. Duduk bersila di samping Davin. "Ayu gak angkat-angkat telepon," jawab Davin apa adanya. "Nyonya bos lagi menidurkan nona bos," balas Ricky. "Kok tahu?" Davin langsung menoleh. "Kan barusan aku abis telepon Nuri. Dia ternyata lagi nginap di rumah bos," ungkap Ricky. "Oh, syukurlah. Aku lega tahu kalau istriku ada temannya," balas Davin. "Aman. Jangan khawatir," ujar Ricky. Davin mengangguk. Keduanya sempat diam. Menikmati riak angin yang sesekali berembus kencang menghadirkan sensasi dingin. Ponsel Davin tiba-tiba bersuara. Ia menunduk, menatap ponsel dan mengira itu adalah panggilan dari Ayu. Namun, begitu melihat kontak siapa yang melakukan panggilan, Davin bergegas mengambil ponselnya lalu menggeser tombol merah alias menolak panggilan lalu lekas mengetik sesuatu. "Lagi sibuk. Tolong jangan ganggu dulu," pesannya lalu mematikan ponsel. "Sepertinya, kita harus buru-buru istirahat. Biar besok pagi-pagi sekali langsung berangkat pulang," kata Ricky sambil bangun dari duduknya. 53. "Ray, ayo tidur." Lanjutnya pada Rayhan yang juga masih ada di luar. Di tengah rumah yang lumayan luas itu, sudah ada 2 kasur lantai yang akan digunakan mereka untuk tidur. Tentu karena kamar di rumah itu hanya ada 3. Satu ditempati Nisa, satu ditempati orang tuanya, dan satu lagi akan ditempati Umi Aminah. Sementara para lelaki mengalah untuk tidur di tengah rumah. Ayu baru saja memastikan kalau putrinya sudah terlelap sebelum meletakkan ke atas pembaringan. Setelah itu, ia turun perlahan lalu mengambil ponsel yang tadi dilihatnya sempat menyala beberapa kali. "Mas Davin telepon ternyata," gumam Ayu. Ia memang sengaja mengatur ponselnya agar tak bersuara. Khawatir mengganggu sang putri yang tengah terlelap. Ayu pun berinisiatif menelepon ulang. Sayangnya ponsel Davin tak aktif. Ia pun memutuskan membalas pesan dari Davin saja. "Maaf, Mas. Aku abis mengasihi Via. Sekarang dia sudah tidur. Di sini juga ada Mbak Nuri nginep. Jadi Mas jangan khawatir." "Oh, iya, aku telepon balik tapi nomor Mas gak aktif," balas Ayu yang berakhir dengan centang. 1. "Sudah tidur mungkin." Ayu bergumam lagi. Ia lalu meletakkan ponselnya dan berjalan keluar kamar. Menghampiri Nuri dan Naufal yang masih ada di ruang TV. "Naufal, sudah malam loh, kok belum bobo?" tanya Ayu. "Bentar lagi," jawab Nuri mewakili. Ayu mengangguk pelan lalu duduk bergabung bersama mereka. Meraih toples berisi kue kering dan melahapnya dengan malas-malasan. Hanya ingin mengganjal perutnya yang selalu terasa lapar setelah selesai mengasihi. "Mbak Ayu beneran gak apa-apa?" Untuk kesekian kali, Nuri bertanya hal yang sama. Meski Ayu terus bilang tidak ada apa-apa, tentu saja Nuri tak percaya semudah itu karena sikap Ayu yang tak biasa. Untuk kesekian kalinya pula, Ayu menggeleng. "Gak ada apa-apa, Mbak."
Mungkin aku cuma kecapean sama kurang istirahat aja, elaknya. Ia tak ingin bertindak gegabah dengan mencurhatkan hal yang belum jelas duduk perkaranya. Nuri mengangguk pelan pura-pura percaya. Kalau gitu buruan istirahat Gih. Mumpung Via sudah tidur. Kalau nanti malam butuh apa-apa atau butuh teman buat gantiin jagain Via, bangunin aku aja. Baiklah. Makasih banyak ya, Mbak, timpal Ayu sambil bangkit dari kursinya. Naufal, selamat bobo ganteng. La sempat mengusap pucuk kepala Naufal sambil melangkah menuju kamarnya. Mencoba mengistirahatkan jiwa dan raga meski jiwanya belum benar-benar tenang.